Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Pasti tetap sehat dan luar biasa kan? Bertemu lagi dengan Pak Marno dalam pelajaran agama. Hari ini kita akan membahas subtema yang kedua, yaitu tentang anggota keluargaku. Kita semua punya keluarga kan? Tentu saja. Anak-anak, cinta antara anggota keluarga merupakan cinta Allah yang hadir secara nyata. Allah yang mencintai hadir melalui anggota keluarga yang saling mencintai. Ayah dan ibu cinta kepada anak-anaknya, anak-anak juga cinta kepada orang tuanya. Kakak mencintai adik-adiknya, adik mencintai kakak-kakaknya. Anggota keluarga merupakan anugerah Allah bagi kita. Mari anak-anak, kita mengawali pembelajaran kita siang hari ini dengan berdoa. Semuanya siap untuk berdoa ya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena saya diberi kakak dan adik. Berkatilah kami agar saling mencintai. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, mari kita bernyanyi bersama sambil mengikuti lagu dan video berikut ini. Ada ayah, ada ibu, ada aku, ada adik, ada kakak. Kami keluarga, ada kakek dan nenek, ada om dan tante. Kami saling menyayang. Ada ayah, ada ibu, ada aku, ada adik, ada kakak. Kami keluarga, ada kakek dan nenek, ada om dan tante. Kami saling menyayang. Nah anak-anak, bagaimana lagunya? Bagus kan? Lagunya menceritakan tentang anggota keluarga yang saling menyayangi. Sekarang, mari kita melihat bersama-sama tujuan pembelajaran kita pada tema anggota keluargaku. Yang pertama, menyebutkan jumlah anggota keluarga. Yang kedua, menyebutkan nama-nama anggota keluarga. Yang ketiga, menyebutkan sikap yang baik terhadap anggota keluarga. Yang keempat, menceritakan kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Dan yang kelima, yang terakhir, membuat doa syukur kepada Allah atas anugerah anggota keluarga yang baik. Demikian 5 tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama dalam tema anggota keluargaku. Semangat selalu anak-anakku. Langkah pertama pembelajaran kita siang hari ini, Pak Marno akan mengajak kita semua mengamati gambar-gambar berikut ini. Nah anak-anak, gambar-gambar tadi merupakan contoh kasih sayang dalam keluarga, di mana orang tua mencintai anaknya. Mereka berdoa bersama dan makan bersama. Anak-anak juga mencintai orang tuanya. Kakak mencintai adik dengan membantu adik dalam belajar. Begitupun sebaliknya, adik menyayangi kakaknya dengan membantu membereskan mainan. Tuhan senang jika kita selalu dan saling mencintai. Anak-anak, kalian pernah mendengarkan cerita atau menonton film Yusuf dan saudara-saudaranya enggak? Pasti belum pernah kan? Nah,
Selanjutnya, Pak Marno akan mengajak kita bersama-sama menonton film tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. ayah mereka berkata kepadanya, Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku." Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, "Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir."
Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Nah, anak-anak, setelah menonton film tadi, Pak Marno akan memberi kalian tugas. Tugasnya adalah kerjakan soal-soal di bawah ini. Nomor 1, mengapa saudara-saudara Yusuf tidak mengenalnya? Nomor 2, mengapa Yusuf menangis ketika melihat saudara-saudaranya? Nomor 3, apa yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya? Selamat mengerjakan. Anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita siang ini. Kita akan melanjutkannya besok. Mari kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, Engkau memberiku keluarga yang baik. Berkatilah kami agar saling mencintai dan membantu satu sama lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, selamat siang, selamat mengerjakan tugas, dan sampai berjumpa besok.